Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Vio, presenter Mugaru. Nah, kali ini aku mau ngasih info ke kalian semua bahwa SPMB Mugaru sudah masuk gelombang kedua. Itu artinya kuota calon siswa SMP Muhammadiyah 3 Waru hampir terpenuhi. Bener banget Vio, maka dari itu guys, kalian harus sat-set buat daftar di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Nah, di gelombang 2 ini kalian akan mendapatkan yang pertama, diskon sebesar 2 juta rupiah. Yang kedua, kalian akan mendapatkan Al-Quran cantik berlogo Mugaru. Yang ketiga, kalian akan mendapatkan buku yang super duper premium yang berlogo Mugaru. Yang keempat, kalian akan mendapatkan tas cantik yang berlogo Mugaru. Wow. Nih, coba kita masukin bukunya ya Vio. Tasnya ini bagus banget ya Vio ya. Bener banget, ini bisa muat banyak banget buku. Iya, apalagi buat yang sekolah sampai sore gitu ya, bukunya yang tebel-tebel banyak-banyak. Ini tasnya cukup banget Vio. Betul. Apalagi di sininya juga ada tempat untuk minum. Ada dua lagi. Iya, jadi orang yang atau anak yang suka bawa botol minum banyak gitu cocok banget sih Kak. Iya, apalagi botol minumnya biasanya besar-besar ya. Bener. Sekarang kita coba masukin Vio. Nih, kita masukin botol minumnya di sini. Ini longgar banget ya Mas Ian ya. Iya bener banget, masih longgar dan masih banyak space. Iya, karena emang didesainnya khusus Vio. Bener banget. Sekarang kita coba cangklongin Vio. Oke. Gimana Vio rasanya Vio? Wah, ini rasanya sih nyaman banget sih Kak. Iya tentu, apalagi ini padnya itu kayak tebel gitu loh Vio. Gitu, jadi punggung kita tuh kayak nggak sakit gitu. Iyalah pasti, karena kan ini tasnya Mugaru. Bener banget. Oh iya Vio, semua yang dari Mugaru ini emang keren-keren banget nggak sih? Yo ilah, bukan cuma tasnya aja yang keren, jilbabnya keren, bajunya keren, roknya keren, semuanya keren. Oh iya Vio, semuanya kan udah keren. Coba kamu lihat sepatuku, udah keren nggak? Wow, mengkilat banget guys. Ya iyalah, Mugaru kok dilawan. Kak, udah bel tuh, ayo masuk. Ayo. Vio, ngawur aja, kita belum salam Vio. Oh iya. Sudah dulu ya guys ya, akhirnya aku Vio Dan aku Cheryl mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tunggu kalian di Mugaru ya. Ayo Vio, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi sama aku Karina, presenter Mugaru. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Kurang semangat, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, gimana kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Baik? Baik aja apa baik banget? Baik banget ya. Dan ini sepertinya aku tuh sudah mendengar kalau misalkan kalian tuh super excited pada pagi hari ini. Betul? Betul ya. Apalagi yang kelas 7 ini udah senyum-senyum ya. Jadi teman-teman, di pagi hari ini aku akan menjelaskan materi-materi yang akan kalian pelajari selama 1 tahun ke depan di presenter Mugaru. Tapi aku akan menjelaskannya itu tuh secara umum, karena nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti kita akan mengupas tuntas secara detail satu persatu tentang materi-materi yang akan aku jelaskan secara umum pada pagi hari ini teman-teman. Ya, sebelum itu aku mau tanya nih ke teman-teman semua. Ada yang tahu nggak apa itu presenter? Ada yang tahu? Kenapa? Public speaking. Nggak salah, betul. Ada yang lain? Apa itu presenter? Oke, betul. Jadi jawaban Najwa sama Neva ini betul teman-teman. Jadi presenter itu adalah ekstrakurikuler yang mengajarkan ke kita tentang cara berbicara di depan umum yang baik, atau kita sebut public speaking. Jadi presenter ini tidak jauh-jauh dari ekskul public speaking teman-teman ya.
Jadi di Presenter Mugaru kita tuh akan diajarkan bagaimana cara berbicara di depan umum yang baik, bagaimana caranya kita tuh bisa tampil percaya diri di depan umum. Contoh seperti aku sekarang, kalian itu adalah audiensku dan aku sebagai public speakernya, seperti itu. Jadi nanti di presenter kita pasti akan belajar seputar hal-hal public speaking guys gitu. Jadi pokoknya tips modal kalian ketika masuk presenter, kalian harus bawa diri dan bawa percaya diri. Pokoknya percaya diri itu harus nomor satu. Karena kalau misalkan orang bisa ngomong tapi nggak percaya diri, percuma, nggak bisa maju ke depan gitu. Jadi kalian harus percaya diri terlebih dahulu teman-teman. Betul, ke presenter tuh kalian nggak perlu bawa apa-apa, cuman perlu bawa nyawa sama bawa percaya diri teman-teman. Ya, oke teman-teman, langsung aja aku akan membahas tentang satu persatu materi yang akan kita pelajari selama ada di Presenter Mugaru. Oke, yang udah pernah ikut presenter tahu nggak? Yang pertama apa? Apa kak? Apa Kak Danis, Kak Zaki? Iya betul, podcast ya. Jadi podcast ini adalah salah satu materi kesayanganku, kesukaanku, karena wah ini nggak tahu ya kenapa aku suka banget. Materi podcast ini itu tuh ada dibagi dua. Jadi podcast itu secara umum itu tuh kayak kalian tuh ngobrol sama orang lain ya. Kayak ngobrol sama orang lain tapi direkam. Dan podcast itu tuh terbagi menjadi dua, ada podcast dialog dan podcast monolog. Podcast dialog itu tuh kalian biasanya ngomong sendirian untuk menyampaikan sebuah informasi. Mungkin yang pernah ikut Mugaru Fest tahu ya videoku, waktu itu pernah podcast dialog untuk menyampaikan informasi seputar Mugaru Fest, seperti itu teman-teman. Dan yang mau tahu bisa cek di YouTube-nya Mugaru TV atau TikTok-nya Presenter Mugaru. Terus yang kedua itu tuh ada podcast monolog. Podcast monolog kayak itu tuh kayak yang kalian tiap pagi ngeliat kalau ada kakak-kakak ngobras di depan. Itu tuh podcast monolog. Jadi kita berbicara sama teman dan itu tuh membahas satu topik atau satu masalah, seperti itu teman-teman. Dan kalian nanti pokoknya bisa lihat contoh-contoh dari podcast monolog dan dialog di YouTube-nya Mugaru TV. Apalagi podcast monolog, tiap pagi kita tuh pasti sudah melihat podcast monolog itu teman-teman. Oke, selanjutnya setelah podcast apalagi? Ada yang tahu nggak apa? Apa? Oke, ada yang tahu news anchor apa? Baca berita, betul teman-teman. Jadi news anchor itu adalah salah satu materi yang mengajarkan kita untuk menjadi pembawa berita. Jadi itu nanti kita akan menyampaikan informasi kayak seperti presenter TV yang ada di TV One, Kompas TV, seperti itu teman-teman. Jadi nanti kita akan menjelaskan, tapi itu secara formal ya, biasanya secara formal itu tuh berita ya. Dan itu tuh biasanya kita itu sudah disiapkan teksnya, biasanya juga bisa pakai prompter. Itu tuh nanti kita tinggal baca. Tapi meskipun dipikir tinggal baca, news anchor itu ada banyak sekali kayak kalian harus belajar intonasi, terus juga gestur dan lain-lain. Itu tuh banyak sekali. Jadi tujuan dari news anchor ini adalah untuk menyampaikan berita, teman-teman, seperti itu. Dan yang ikut Mugaru Fest tahu ya news anchor itu apa? Tahu ya. Ya teman-teman, nanti pasti news anchor akan dipelajari lebih lanjut sama Kak Shiril pasti. Betul teman-teman. Dan juga biasanya news anchor itu tuh kita tuh sudah harus kayak pakai baju tuh formal, terus make upan. Dan news anchor ini adalah salah satu bidang lomba yang banyak sekali buka gitu ya, banyak sekali buka untuk peluang lomba. Itu tuh news anchor teman-teman. Selanjutnya yang ketiga, aku tuh akan membahas tentang radio announcer. Jadi teman-teman, radio announcer itu adalah pembawa radio ya. Jadi ketika contoh kayak kalian di mobil itu tuh ketika kalian puter itu tuh nanti pasti kedengeran suara penyiar radionya. Suara penyiar radionya yang membahas tentang suatu topik. Penyiar radio ini juga bertujuan untuk menghibur kita, terus juga memberikan informasi tapi secara lebih friendly gitu kan. Terus juga menyetel musik biar kita tuh nggak bosen. Dan biasanya radio announcer ini lebih cocok untuk kita yang lagi berkendara di dalam mobil, teman-teman, seperti itu. Dan
biasanya di Presenter Mugaru itu juga kita tuh membuat video radio announcer yang kayak yang pembukaannya itu yang 105,1 radio Mugaru, radio kreatif, inovatif, dan pastinya sangat inspiratif. Nah, seperti itu teman-teman, contoh opening dari radio announcer teman-teman. Oke, dan kalian juga bisa cek ya di YouTube-nya Mugaru TV. Kalau dulu biasanya tuh yang buat radio itu tuh biasanya yang buat videonya tuh Kak Zaira teman-teman, karena suaranya Kak Zaira ini bener-bener tipe yang radio banget gitu. Oke teman-teman, selanjutnya setelah tadi aku membahas tentang apa yang pertama? Podcast. Yang kedua, news anchor. Yang ketiga, oke, yang keempat aku akan membahas tentang, ada yang tahu apa? Apa yang tahu? Aku akan membahas tentang voice over. Jadi voice over itu adalah orang yang mengisi suara untuk sebuah video. Kalau radio announcer itu tuh tugasnya untuk menyiarkan sesuatu ya, dan itu tuh hanya bisa didengar. Kalau voice over itu tuh kalian mengisi suara dalam suatu video. Contoh, ketika kalian mau mengisi suara untuk video edukasi, itu tuh kan biasanya ada yang mengisi mengisi videonya, terus di layarnya itu tuh sudah ditampilkan video animasi. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi radio announcer sama voice over kesamaannya itu adalah sama-sama tidak menampilkan wajah, sama-sama terdengar suaranya, tapi kalau misalkan radio nggak ada video, tidak ada visual sama sekali. Kalau misalkan voice over masih ada visualnya teman-teman, seperti itu. Setelah tadi aku membahas tentang podcast, news anchor, radio announcer, voice over, yang kelima aku akan membahas ini. Yang bisa tebak, ini tuh cluenya. Pasti anak presenter ini bakal dapat job ngelakuin ini. Gak mungkin gak dapat MC, betul? Ya, jadi di Presenter Mugaru biasanya ketika ada event-event sekolah itu tuh pasti MC itu tuh dari presenter. Kayak MC wisuda itu dari presenter teman-teman. Jadi kalian harus, kalau mau jadi MC wisuda, kalian harus menampakkan bakat kalian, keunggulan kalian ya teman-teman ya. Jadi MC itu ya kita sudah sering banget dengernya ya, MC itu Master of Ceremony yang bertugas untuk membawa acara ya. Jadi kalau misalkan tidak ada MC, acara dipastikan tidak bisa berjalan. Contoh kayak lomba 17-an, kalau nggak ada MC-nya kalian nggak bakalan bisa ikut acara itu karena belum dibuka kan, dan tidak ada yang memandu acaranya. Seperti itu teman-teman. Dan jangan dipikir bahwa MC itu hanya membawa teks dan membacanya saja, enggak, tapi MC itu kalian harus menyesuaikan dengan kondisi sekitar ya. Jadi contoh misal mau opening, tapi kalian harus samain dulu sama lightingnya, samain dulu sama orang berdirinya kapan ya. Itu tuh salah satu tugas yang biasa diemban juga oleh MC. Dan bagaimana juga seorang MC ini bisa membawa euforia dalam suatu ruangan itu tuh menjadi lebih bahagia dan menjadi lebih seru teman-teman ya. Jadi MC itu tidak hanya sekedar kalian membaca teks terus menyampaikan menyampaikan susunan acara, oh tidak teman-teman, kalian harus menyesuaikan dengan kondisi. Setelah itu juga kalian harus bisa membuat euforia di ruangan itu menjadi lebih seru lagi teman-teman, seperti itu. Selanjutnya, setelah aku membahas tentang MC ya tadi yang terakhir ya, aku mau membahas tentang reporter. Ada yang tahu reporter apa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Apa? Masa nggak ada yang tahu reporter? Nggak ada. Jadi teman-teman, reporter ini biasanya dia itu menyampaikan informasi secara langsung dari tempat kejadian, dari TKP. Biasanya contoh-contoh ya, kalian bisa lihat di TV One, biasanya itu tuh ada pembawa berita yang duduk di studio, ada juga satu lagi yang menyampaikan informasi langsung dari TKP. Jadi biasanya mbak-mbak reporter ini itu tuh sudah standby di pinggir jalan dan menyiarkan kondisi di lapangan secara live, secara langsung seperti itu. Dan biasanya disampaikan ke studio utama, baru disampaikan ke audiens, seperti itu teman-teman. Dan sebentar lagi kita akan ada acara jam panel ya. Jam panel itu Kema Sesidoarjo. Biasanya anak DKP yang ikut. Nah, presenter tuh juga ikut. Untuk apa? Untuk reportase. Jadi biasanya sudah ada anak yang dipilih untuk menjadi reporter dalam acara itu.
Ya, dan itu seru banget teman-teman ya. Dan biasanya ketika ada acara-acara seperti Hari Guru, ada kegiatan di sekolah, itu tuh biasanya presenter Mugaru itu akan membuat video menjadi seorang reporter, teman-teman. Seperti itu. Dan yang terakhir, ini tuh tadi sudah ditampilkan sama Pak Nur ya, sewering banget di awal-awal video. Apa? Bintang iklan. Betul teman-teman. Jadi di presenter Mugaru, kenapa tadi sih aku tuh bilang harus pede? Karena step awal kalian menjadi seorang presenter Mugaru itu tuh kalian akan membuat bintang iklan. Kalau kalian tidak pede pada saat menatap kamera menjadi bintang iklan, wah itu tuh sudah bisa dipastikan nanti yang lainnya juga kalian kurang pede gitu teman-teman. Jadi bintang iklan ini biasanya itu tuh untuk mempromosikan sesuatu. Kalau bintang iklan Mugaru jelas mempromosikan videonya Mugaru TV dan pastinya SMP Mugaru. Dan kita bisa lihat ya di video, di pembukaan video kayak tadi yang udah lihat ya, yang tadi di awal-awal kayak contoh ada Kak Syir sama Kak Vio, ada Kak Zaira, itu kan di awal video mereka ini menjadi bintang iklan untuk mempromosikan sesuatu teman-teman, untuk mempromosikan video, sekolah, kegiatan, dan masih banyak lainnya seperti itu teman-teman. Oke, ada yang masih ingat tadi yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga radio announcer. Yang keempat voice over. Yang kelima MC. Yang keenam, yang ketujuh, betul ya. Jadi itu adalah 7 materi yang kiranya kita akan belajar dan kupas tuntas di pertemuan-pertemuan berikutnya teman-teman. Santai aja, jangan kalian mikir, ih ini Kak Karina kok jelasinnya singkat banget ya kan. Enggak teman-teman, nanti pastinya di pertemuan selanjutnya sama kakak-kakak yang lain kalian akan diajarkan juga ya satu persatu tentang materi-materi itu ya teman-teman, seperti itu. Dan oke, selanjutnya ini setelah sesi pengenalan materi-materi presenter Mugaru, tahu dong selanjutnya kita ngapain? Perkenalan. Oke, kita akan langsung aja perkenalan, tapi aku mau kasih contoh dulu ya teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya, jumpa lagi sama aku Karina, presenter Mugaru. Oke, halo kakak-kakak semuanya, perkenalkan namaku Ilmira Karina Wardani, biasa dipanggil Karina atau Karin. Aku berasal dari kelas 9D dan hobiku ada 3. Hobiku yang pertama ada menyanyi, walaupun suaranya tidak sebagus itu tapi hobiku menyanyi. Yang kedua, aku suka baca novel. Wah, baca novel di waktu senggang, gak ada yang gangguin, itu tuh adalah momen terindah dalam hidup ya, karena aku suka banget. Dan yang ketiga, aku suka berinteraksi sama orang. Oke, aku tahu interaksi sama orang itu adalah suatu hal yang biasa kita lakukan, dan pastinya kita sebagai makhluk sosial itu tuh pasti sering melakukan itu tiap harinya. Tapi teman-teman, aku tuh bukan tipe yang bisa, tapi aku udah suka, udah hobi banget. Bahkan aku bisa kenalan sama orang 5 menit, aku udah tahu nama panjangnya, alamatnya ya. Dan tapi itu tergantung orangnya. Kalau misalnya orangnya interaktif, aku bisa 5 menit aku bisa kenalan sama dia, orang baru. Seperti itu teman-teman. Dan alamat rumahku nggak jauh-jauh ya. Ada yang tahu rumahku di mana? Ya, pokoknya cluenya deket lah dari sini ya. Ya, cluenya deket. Oke. Dan cita-citaku adalah menjadi seorang dokter gigi. Kalian lihat aku pakai behel? Iya, aku pakai behel ya. Ya, aku terinspirasi dari dokter gigiku kan. Aku tadi udah jelasin ya di awal tadi yang di video itu. Aku pengen jadi dokter gigi karena terinspirasi yang pertama, dan yang kedua aku juga pengen membantu masyarakat banyak gitu. Karena banyak sekali kasus di Indonesia masyarakat itu yang giginya tuh tidak bisa dibawa sakit gitu, bermasalah, tapi mereka tidak bisa membetulkan karena terkendala biaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan apa sih usahaku untuk meraih cita-citaku itu? Yang pertama pastinya aku belajar berusaha, karena tidak belajar dan tidak berusaha percuma ya. Karena orang sukses itu tuh pasti diawali dengan sakit-sakit dahulu baru nanti seneng ya kan ya.
Terus juga selain aku belajar berusaha pastinya berdoa. Dan yang keempat aku juga meminta restu kepada kedua orang tuaku. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, aku langsung aja ya. Ini aku akan langsung. Oh iya, nanti kalau kalian perkenalan jangan pasif ya. Jangan namaku Karina dari kelas 9D. Cita-citaku jadi dokter hewan. Jangan gitu ya, jangan gitu. Pokoknya kalian harus interaktif wes. Anggap semua ini nggak ada wes. Jadi pokoknya kalian harus pede, harus halo semuanya, kenalin nama aku Karina, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, pokoknya nanti yang tiba-tiba malu-malu aku tandain ya. Pokoknya kalian harus percaya diri ya. Karena seorang presenter Mugaru pasti akan tampil di depan umum. Parah kalau kalian nggak percaya diri. Oke, ini langsung aja, ini bebas ya kak ya. Bebas ya kak, ini panggil dari mana aja. Oke. Aku bingung panggil dari mana. Oke, aku pengen panggil dari kelas 9 ya. Karena kasihan kelas 9 udah tua Rek. Jadi capek kalau nungguin kelamaan encok. Oke, silakan dari Kak Danish. Oke, 3 menit ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Kak Karina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, aku di sini mau memperkenalkan diri. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang kenal aku ya. Di sini nama aku Danis Fitra Ardiansa. Kalian bisa panggil aku Danis. Dan alamatku sekarang berada di Delta Sari. Karena rumahku itu deket ya, jadi mungkin dari SD sampai aku SMP itu berangkatnya sendirian terus, mandiri. Emang aku diajarkan dengan orang tuaku itu harus belajar mandiri. Dan kalau semisal ke sekolah itu, aku kadang tuh bisa naik sepeda, naik motor, itu campur-campur. Karena aku tuh ingin mencoba hal baru. Kayak pas itu aku ke sekolah itu jalan kaki, lalu naik motor. Dan naik sepeda itu jenisnya berbeda-beda, mulai dari sepeda balap, NTB dan lain sebagainya. Lalu aku ini sekarang berumur 15 tahun dan menginjak di kelas 9B. Kelas 9B di sini nggak ada, jadi aku sendirian. Dan aku juga salah satu orang yang terganteng di presenter Mugaru. Iya dong, kan. Tapi aku punya saingan. Ada Pak Nur sama ada Zaki. Aku gak mau kalah nih. Terus di sini aku memiliki cita-cita yang sangat-sangat berbeda mungkin dari teman-teman semua. Aku punya 2 cita-cita. Pertama itu jadi pengusaha dan yang kedua jadi atlet. Nah, kalau jadi pengusaha itu karena aku ini pengen menjadi bos, pengen memiliki kreativitas tanpa batas dan memiliki pengusaha yang memiliki penghasilan yang kita itu tidak bisa dihitung, bisa penghasilannya besar atau rendah, dan ingin membuka lapangan pekerjaan juga. Dan untuk meraih cita-cita tersebut, aku ini mulai dari sekarang itu belajar jual beli apa? Jual beli sepeda. Emang agak kocak tapi alhamdulillah untungnya lumayan banyak nih. Tapi akhir-akhir ini aku lagi mengalami kerugian, jadi gitu. Nah, terus teman-teman, aku nih memiliki cita-cita yaitu atlet. Kenapa kok mau jadi atlet? Karena ini emang selaras dengan itu berolahraga. Nah, olahraga itu kan ada banyak banget toh. Mulai dari bersepeda, renang dan lari. Alhamdulillahnya aku tuh suka ketiga-tiganya dan rutin berolahraga selama 1 minggu ini. Jadi gitu teman-teman. Oke teman-teman, karena waktunya yang terbatas dan aku mau tunjuk kelas 7D langsung. Kelas 7 apa 8 nih? 9 dulu. Oke. Kelas 9 di sini dikit ya? Sanum Nuha mana Pak? Oh, luar biasa. Oh, lagi berjuang untuk sekolah. Oke, silakan Kak Zaki. Presenter Mugaru terganteng keberapa nih? Kedua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, pertama-tama perkenalkan, nama aku Azaki Irsyad Syaputra Mirza, bisa dipanggil Zaki, Zaki atau apapun deh boleh. Nah, terus alamat rumahku yaitu ada di Jalan Kurek Sari, Jalan Anggrek nomor 126, Kurek Sari Waru Sidoarjo. Nah, biasanya itu kayaknya deket ya Pak ya sama rumah jenengan ya Pak ya? Iya. Nah, nah, biasanya aku tuh sama kayak Mas Danis, biasanya mau bersepeda atau jalan kaki, tapi lebih sering aku jalan kaki, soalnya kan biar hitung-hitung olahraga gitu kan. Nah, oke. Aku berasal dari kelas 9E. Nah, lalu hobiku yang pertama yaitu pasti umumnya kalau laki-laki itu pasti kan hobinya main game atau HP-an. Nah, itu hobi salah satu hobiku. Nah, untuk cita-citaku yaitu masinis. Loh, Mas kok hobinya main game tapi cita-citanya masinis? Iya, karena pastikan semua proses itu pasti akan ada jalannya. Oke, jadi cita-citaku masinis. Usahaku untuk menggapai cita-citaku yaitu yang jelasnya yaitu belajar. Nah, di belajar itu pasti ada yang namanya berdoa. Terus habis itu mempelajari apa sih itu masinis, apa sih itu kemesinannya, kelistrikannya. Nah, jadi itu. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini aku mau memperkenalkan diri ya, sama kayak kakak-kakak sebelumnya. Tapi karena hari ini suaraku habis, jadi aku nggak bisa yang suaraku banter banget. Jadi mohon dimaklumi kalau nanti tiba-tiba suaraku nge-crack ya. Jadi kenalin, halo semuanya, nama aku Shiril Putri Arfianti. Kalian bisa panggil aku Kak Shiril atau apapun itu sesuka kalian. Dan aku dari kelas 9A. Ada yang udah tahu belum aku ini punya cita-cita apa? Nggak ada yang tahu? Oke. Sebelum ke cita-cita, aku mau ngasih tahu alamat rumahku. Nggak detail, tapi kalian kayak sekedar tahu aja ya. Jadi rumahku ini ada di Gria Permata Gedangan. Jadi rumahku ini ada di Gedangan, bukan di Waru. Jadi aku ini anak Gedangan dan rumahku ke sekolah ini kurang lebih 15 menit. Dan aku beda dari kakak-kakak dua tadi yang laki-laki ya. Kalau mereka sukanya jalan kaki atau naik sepeda, kalau aku diantar mama atau kakak karena jauh ya. Jadi aku sendiri juga anaknya agak males. Jadi kalau disuruh naik sepeda juga aku nggak mau kayak gitu. Lalu hobi aku ini adalah baking. Ada yang suka baking juga nggak di sini? Ada, oke, ada yang suka baking. Jadi hobi aku itu adalah baking atau membuat kue atau sesuatu yang kalau aku ini sukanya bikin yang manis. Karena aku sendiri suka manis. Jadi makanya sekarang aku manis gitu ya. Jadi aku suka makanan manis, makanya aku suka baking karena aku ini sering pengen makanan manis kan, tapi nggak tahu kenapa nih kalau aku pengen ya uangku ini lagi sedikit gitu ya. Jadi aku lihat bahan-bahan yang ada di rumah, akhirnya aku membuat sesuatu. Dari situ kenapa aku suka baking. Tapi cita-citaku ini menjadi seorang dokter. Beda kan ya, dokter dan baking itu adalah dua hal yang sangat amat berbeda. Tapi aku jadi dokter ini pengen membantu orang.
kenapa kok beda banget sama baking? Nah, baking ini aku jadikan sebagai refreshing aja. Jadi aku pengen refreshing, habis itu pengen senang itu di baking aja. Nggak mau aku jadikan profesi seperti itu. Jadi aku ingin menjadi dokter. Kenapa aku ingin menjadi dokter? Nah, ini tuh berawal dari COVID. Waktu itu ini mungkin alasan yang kedengarannya klasik banget ya. Waktu COVID itu nggak tahu kenapa kok aku pengen jadi dokter, terus akhirnya sampai sekarang mau aku seriusin. Dan usahaku untuk menjadi dokter adalah yang tentunya belajar. Jadi dokter tanpa belajar itu kan nggak mungkin ya. Oke, mungkin ini cukup dari aku karena waktunya juga sudah berbunyi ya. Akhirnya aku Syiril mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Najwa kelas berapa kak? Kelas 8 ya? Kelas 8 yang udah lama dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Oke, mungkin di sini ada yang udah kenal sama aku. Oke, ada yang udah dan ada yang belum ya. Buat yang belum, kenalin semuanya, nama aku Fariza Fiolita Anggraini dan biasanya tuh dipanggil Vio. Atau kalian mau manggil apapun itu bebas ya. Yang penting jangan yang aneh-aneh. Oke. Dan aku berasal dari kelas 8A. Dan untuk alamat rumahku sendiri ada yang udah tahu belum? Mungkin ada yang udah tahu. Apa-apa? Bener, aku udah dijawab ya sama Kirana. Jadi alamat rumahku tuh ada di perumahan Jaya Mas Pion Permata. Dan hobi aku itu ada dua. Yang pertama ada nyanyi. Ya walaupun ya suaraku emang nggak bagus, cuman aku tuh suka aja gitu kalau nyanyi tuh kayak moodku tuh jadi naik gitu. Dan yang kedua tuh aku juga suka dance. Kenapa? Ya gak tahu ya, karena seru aja gitu, kayak kita ngafalin, terus kalau udah hafal tuh kayak jadinya kayak pokoknya kayak bangga gitu. Oh aku bisa nih, aku udah bisa yang ini gitu terus. Dan cita-cita aku, sebenarnya cita-cita aku sama hobi aku ini bisa dibilang nggak nyambung ya, cuman ya it's okay lah karena hobi ini kan emang buat senang-senang aja dan nggak buat profesi kan juga gak apa-apa. Jadi ada yang udah tahu cita-cita aku jadi apa? Oke bener. Jadi cita-cita aku tuh sempet ganti-ganti teman-teman. Dari dulu kecil aku sempet pengen jadi guru, aku sempet pengen jadi dokter. Nah tapi untuk sekarang aku tuh udah ada 3 pilihan. Yang pertama aku pengen jadi dokter, yang kedua aku pengen jadi analisis kesehatan, dan yang ketiga aku pengen jadi farmasi. Dan usahaku untuk mencapai cita-citaku ini pastinya yang pertama belajar. Karena mau gimana pun kita mau menggapai cita-cita itu pasti kita tuh harus belajar. Dan yang kedua kita tuh harus selalu berusaha dan pantang menyerah teman-teman. Dan pastinya kita juga harus berdoa, itu penting banget. Dan pastinya kita juga harus minta restu kepada orang tua, karena doa orang tua tuh kan juga penting banget. Oke, mungkin segitu dulu perkenalan dari aku. Akhirnya aku Via mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Oke, alhamdulillah aku juga baik-baik aja ya. Aku juga semangat nih hari ini. Soalnya kan hari pertama ya masuk ekskul presenter gitu kan. Nah, jadi kali ini aku tuh bakal memperkenalkan diriku karena kalian pasti belum tahu kan aku siapa. Soalnya aku kelas 7 itu belum ada di sini gitu ya. Jadi perkenalkan, namaku Nayara Kunzas Hanum. Bisa dipanggil Queen aja ya, biar singkat gitu guys, nggak panjang-panjang amat gitu lah ya.
aku berasal dari kelas 8A dan aku itu punya beberapa hobi lah ya guys yang aku lakuin kalau misal lagi gabut atau ya bosen aja gitu ya. Jadi hobiku itu ada 3. Aku tuh suka nyanyi ya karena ya suka-suka aja gitu. Kalau aku tuh nyanyi, aku tuh ngerasa seneng, kayak tenang, lega gitu lah pokoknya. Aku juga suka journaling nih teman-teman. Jadi journaling itu apa sih? Jadi kayak misal ada barang bekas atau apa, kamu itu bisa gunting-gunting, terus kamu itu bisa tempel dalam jurnal itu, kayak buat sebuah kreasi gitulah teman-teman. Terus juga dalam jurnal kamu bisa nuangkan misal isi perasaanmu, misal kayak hari ini aku ngerasa kayak rada sedih gitu, misal karena apa gitu juga bisa. Terus aku juga kadang di waktu luangku aku suka ngedit video gitu, entah video kayak buat YouTube atau apa. Aku juga kadang ngedit poster dikit lah. Aku alamat rumahku itu ada di Juanda ya, jadi rada-rada deket lah sama Penerbangan Juanda. Dari rumahku ke Mugaru itu gak lama-lama banget ya jujur, paling 10 sampai 15 menit lah kira-kira. Terus cita-citaku, nah cita-citaku ini apa sih teman-teman? Cita-citaku itu jadi dosen lah. Aku tuh masih belum tahu ya dosen apa, karena kan dosen itu banyak ya teman-teman. Jadi ada dosen kayak yang jurusan IPA, misal ada yang ngajar kayak teknologi, itu juga ada banyak sekali teman-teman. Yang jelas kayaknya bukan dosen matematika ya, karena tak bahaya deh kayaknya. Kalau misal salah ngitung dikit itu nanti takutnya mahasiswanya hilang arah ya teman-teman. Aku kan nggak mau kan mereka hilang arah gitu. Jadi kan jadi dosen harus ada usahanya kan. Apa sih yang aku usahakan? Nah yang jelas itu belajar dengan sungguh-sungguh ya teman-teman. Karena jadi dosen itu harus pinter, harus mendapatkan nilai yang bagus. Kalau kitanya bisa dikatakan ya kurang pinter atau gimana gitu ya teman-teman, itu kan ya mahasiswanya kan nanti juga kayak gimana sih ini kok dosennya kayak gini, ngajarnya nggak benar kayak gitu. Oke, sekian dari aku, mohon maaf bila ada salah kata. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi perkenalkan nama aku Tiftania Anindita Swani, bisa dipanggil Tania. Aku berasal dari kelas 8B. Nah kali ini aku mau perkenalkan diriku. Alamatku, coba tebak di mana alamatku? Iya, pokoknya cluenya sama kayak Vio. Iya betul, cuma beda blok aja. Kalau aku di Beril, kalau Vio Alexandrit. Nah, hobiku itu ada 2. Yang pertama adalah menggambar. Kenapa aku suka menggambar? Karena aku terinspirasi gitu dari video YouTube short. Terus yang kedua adalah mendengarkan musik. Kenapa aku suka mendengarkan musik? Karena musik membuatku seneng gitu. Kalau misalnya moodku buruk, aku seneng, aku mendengarkan musik. Cita-citaku, nah sebenarnya cita-citaku sama hobiku itu rada nyambung dikit gitu. Hobiku kan menggambar, nah cita-citaku itu adalah arsitek. Kenapa sih aku nggak milih cita-cita jadi ilustrator? Kan hobiku itu menggambar, jadi cocok ya cita-citaku jadi ilustrator. Nah, kenapa aku mau jadi arsitek? Karena aku pengen bisa mendesain rumahku sendiri nanti kalau udah besar. Usaha-usahaku untuk menjadi arsitek adalah pastinya dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, mungkin segitu saja perkenalan dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya teman-teman mohon maaf ya, suaraku hilang gara-gara kebanyakan makan kerupuk seblak pas kemarin lomba di WMM. Kerupuk seblaknya tuh bukan yang kecil kayak segini gedenya.
itu disuruh ngabisin sama mama. Jadi ya hasilnya begini, serak ya teman-teman ya. Oke, perkenalin, nama aku Sofia Mayra Kustanto. Kalian bisa panggil aku Sofi. Aku dari kelas 8A dan aku bercita-cita tuh pengen jadi arsitek. Sebenarnya pertama tuh bukan arsitek ya, karena cita-citaku tuh berganti-ganti. Bahkan sampai sekarang tuh masih berganti-ganti. Dulu tuh pas kecil pengen jadi ilmuwan karena aku suka banget nyampur sabun-sabun di kamar mandi gitu. Face wash, shampoo, apa-apa tuh ku campur. Jadi ku kira kayak aku ini cocok nih jadi ilmuwan nih, cocok banget. Gak taunya sekarang aku pengen jadi yang lebih masuk akal lah ya, masa ilmuwan tapi akunya mainannya shampoo. Jadi aku mutusin jadi arsitektur sama pengen jadi itu apa, desainer ya. Meskipun desainku aneh ya, tapi aku ngerasa cocok juga jadi desainer. Untuk alamatku, aku lupa tadi nyebutin ya. Alamatku tuh di Jalan Kemuning Asri, Wisma Tropodo. Lumayan dekat dari sekolah ya, 10 menitan lah ya. Dan upaya-upayaku untuk mencapai cita-citaku itu pastinya belajar perspektif matematika, color theory, dan ya masih banyak lagi yang berhubungan sama seni ya teman-teman. Sebenarnya aku tuh MTK tuh nggak terlalu pinter, dan aku juga nggak tahu kenapa aku pilih arsitektur yang MTK-nya tuh harus bagus. Tapi ya apapun tuh bisa diusahakan ya teman-teman ya. Jadi ya mungkin itu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian pagi hari ini teman-teman? Oke, jadi kenalin ya teman-teman, nama aku itu Kimberly Wilda Divya. Kalian bisa panggil aku Kim, Kimi atau Kimberly, pokoknya senyaman kalian aja teman-teman. Terus hobi aku tuh suka ada tiga hobi teman-teman. Jadi hobi aku itu nyanyi, main basket, sama renang. Nyanyi? Oke. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Oke, jadi kenapa sih kok aku suka nyanyi teman-teman? Karena itu bisa bikin aku relax gitu. Jadi kalau misal aku lagi bad mood, itu tuh aku tuh selalu nyanyi dan biasanya moodku tuh naik sendiri teman-teman. Dan kenapa sih kok aku suka renang? Karena itu ya, dari kecil itu aku selalu diajak mama papaku itu liburan ke tempat yang berhubungan dengan air. Dan kenapa aku suka basket? Karena cita-citaku itu pengen jadi atlet. Cita-citaku itu pengen jadi atlet basket dan pengen jadi pramugari. Aku pengen jadi pramugari itu karena aku pengen keliling dunia. Terus kayak aku itu pengen ketemu banyak orang yang ada di berbagai dunia gitu teman-teman. Usaha aku untuk mencapai cita-citaku itu belajar. Terus aku itu mengikuti presenter Mugaru sebagai tempat aku belajar untuk public speaking, karena pramugari itu harus bisa public speaking ya teman-teman. Terus aku belajar renang, mengikuti klub renang karena pramugari juga ada tes renangnya teman-teman. Oke, mungkin itu ya teman-teman dari aku, dan aku Kimberly Wilda Divya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman pada pagi hari ini? Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Stefani Bresiliana. Kalian bisa panggil aku Stefani, Step, atau yang lainnya juga boleh. Bahkan ada adik kelas yang manggil aku tuh Kak Strawberry juga ada, dan aneh-aneh banget pokoknya panggilannya. Oke. Maaf ya, aku lagi batuk. Jadi alamat rumah aku itu di Puri Suryajaya, dan cita-cita aku itu banyak ya guys. Kayak kadang itu jadi dokter, terus kadang itu pengen jadi atlet, terus kadang itu pengen jadi kayak public speaker apa gitu, pokoknya yang bisa pakai public speaking gitu ya. Dan hobi aku tuh juga banyak banget, yaitu kayak dengerin lagu. Karena kalau dengerin lagu itu bisa bikin mood aku tuh balik. Kayak
aku lagi sedih itu aku dengerin lagu, terus aku lagi seneng itu juga aku dengerin lagu, dan setiap berangkat ke sekolah itu juga pasti aku dengerin lagu. Terus aku juga suka baca novel. Jadi ada satu novel yang belum aku tuntasin ya, dan sebelum-sebelumnya itu juga banyak banget novel yang udah aku baca. Terus ya hobi aku tuh juga kadang itu aku tuh suka nyanyi-nyanyi nggak jelas, kadang nyanyi-nyanyi teriak-teriak di kelas juga ada pernah. Terus apa lagi? Apa? Cita-cita udah, cita-cita aku itu tadi. Dan usaha aku nggak baik, cita-cita aku jadi dokter itu ya belajar, terus jadi public speaking ya aku ikut presenter melatih public speaking aku. Jadi kayaknya itu aja dari aku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Oke, semuanya perkenalkan, nama aku Katalea Akila Prakoso. Biasanya aku dipanggil Kak, dipanggil Kata, dipanggil Cat, panggil sesuka hati kalian aja, pokoknya jangan yang aneh-aneh. Aku berasal dari kelas 8B. Nah, alamat rumahku itu ada di Semambung. Ada yang tahu nggak Semambung di mana? Oke, mungkin karena emang agak ya, soalnya desaku itu emang agak nggak terkenal gitu ya. Terus aku punya hobiku itu ada dua. Yang pertama itu aku suka nyanyi walaupun suaraku nggak bagus. Terus buat hobiku yang kedua itu aku suka memasak, karena kayak kalau aku lapar itu kadang kan bundaku udah masak, tapi itu kadang aku kayak udah kayak pengen masak sendiri, pengen buat-buat sendiri. Kalau lihat resep di TikTok itu kayak langsung pengen buat gitu. Nah, kalau cita-citaku itu yaitu tentara, tapi cewek. Ada yang tahu nggak koal? Ya, nah koal itu adalah korps wanita angkatan laut. Tapi kan kalau di angkatan darat itu namanya koat. Jadi kalau usahaku buat meraih cita-citaku itu adalah yang pertama aku belajar, karena di tesnya tentara itu juga pasti kayak ada tesnya bahasa Inggris, terus tes matematika itu juga ada. Nah terus buat kedua itu usahaku adalah tanya-tanya ke ayah, karena ayahku kan juga tentara. Jadi aku tanya, ya ini tuh caranya itu gimana ya, ini nih gimana. Jadi biar aku tahu gimana ke depannya. Jadi mungkin itu aja perkenalan dari aku. Akhirnya aku Katalea mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Nabila Alesya Gifani atau biasa dipanggil Caca, atau kalian mau panggil aku apapun boleh, bahkan ada yang panggil aku Alesya, Syasya, dan lain-lain. Nah kemudian alamat aku ya, aku tuh tinggal di Wage, lebih tepatnya di Pondok Wage Indah 2. Nah hobi aku tuh ada dua, yaitu yang pertama dengerin musik. Nah aku tuh suka banget dengerin musik, karena kayak ketika aku dengerin musik, aku tuh kayak merasa moodku tuh naik, kemudian aku tuh lebih relax. Kayak misalnya aku tuh setiap berangkat sekolah, pulang sekolah, di rumah, di sekolah tuh aku juga bahkan dengerin musik seperti itu. Nah kemudian yang kedua yaitu hobi aku tuh dance, karena aku tuh dari 2022 aku tuh tertarik banget sama dance, karena aku juga fans berat K-pop ya, jadi aku juga terinspirasi dari mereka gitu. Nah kemudian cita-cita aku tuh sebenarnya hobi sama cita-cita itu berbeda banget ya, jauh banget bedanya. Jadi hobi aku cita-cita aku yaitu menjadi dokter. Lebih tepatnya tuh aku pengen jadi dokter anak. Kenapa aku pengen jadi dokter anak? Karena aku tuh suka banget sama anak kecil. Aku juga punya adik, dia tuh umurnya kurang lebih 1 tahun. Terus dia tuh kayak lucu banget, gemes. Aku tuh kayak selalu gemes sama dia, makanya aku suka banget sama anak kecil. Nah aku tuh juga pengen nolongin anak kecil yang kayak sedang sakit, berjuang untuk sembuh gitu, makanya aku pengen jadi dokter anak.
Nah, kemudian usaha aku untuk menjadi dokter anak itu apa sih? Jadi yang pertama yang pasti aku bakal belajar dengan giat, belajar tentang kayak kedokteran seperti itu. Nah, kemudian aku juga yang pastinya berdoa biar aku tuh bisa menggapai cita-citaku. Nah, mungkin cukup itu ya dari aku, perkenalan singkat dari aku. Akhirnya aku Caca mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, gimana? Gimana nih kabar kalian pada pagi hari ini? Oke, jadi sebelumnya udah ada yang kenal sama aku belum? Oke, untuk yang belum dan untuk yang udah, izinkan aku untuk memperkenalkan diriku sekali lagi, enggak sekali lagi sih, karena ini yang pertama. Perkenalkan, nama aku Davina Keija Eka Permadi, atau yang bisa kalian panggil Keija, Kei, atau apapun itu, yang penting masih nyambung dan gak aneh-aneh. Permadi jangan. Permadi kata Pak Nur. Nah, oke, untuk alamat aku ada di Jalan Tropodo, atau tepatnya Jalan Bengawan GE 15. Rumah aku itu deket banget sama rumah salah satu anak di presenter ini, yaitu rumahnya Shofi. Tinggal jalan sedikit aja aku udah sampai ke rumah dia. Oh ya, by the way, aku dari kelas 8A atau kelas MICO. Untuk cita-cita aku itu dokter. Iya, cita-citaku itu dokter TNI. Kenapa aku tuh mau jadi dokter TNI? Karena aku itu awalnya tuh pengen jadi dokter sama tentara. Bahkan kayak bingung banget ya. Aku tuh punya dua cita-cita dan harus satu doang yang dikabulkan, karena dua-duanya itu juga sama-sama susah. Makanya aku itu minta pendapat ke papa aku, gimana nih Pak? Aku mau jadi dokter tapi aku mau jadi tentara juga. Akhirnya papa aku itu kayak ngasih tahu aku kalau aku tuh jadi dokter TNI aja. Untuk hobi aku itu ada 3, yaitu yang pertama mendengarkan musik. Nggak tahu kenapa ya, aku tuh suka banget dengerin musik, apapun itu genrenya, entah itu lagu K-pop, lagu Indonesia atau lagu Inggris, aku tuh suka semua. Terus yang kedua itu ada membaca novel. Aku itu suka banget membaca novel yang genrenya itu kayak sedih-sedih gitu. Yang romance aku juga suka, tapi itu kayak aku jarang banget baca novel romance kayak gitu. Untuk yang ketiga itu aku suka masak-masak. Walaupun aku tuh jarang masak-masak, aku itu suka gitu ya. Kadang-kadang aku tuh ada keinginan untuk masak, misalnya masak nasi goreng atau masakan lainnya. Lalu untuk masak-masak itu aku tuh juga suka sama baking. Walaupun aku ini jarang banget baking sebenarnya. Aku tuh kayak ada banget keinginan untuk bikin cookies, bikin cake dan sebagainya. Mungkin itu aja perkenalan dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak kelas 7, Pak. Sesuai absen. Absen 1 siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman semuanya, bagaimana kabar kali ini? Jadi saya kali ini ingin memperkenalkan diri saya dengan singkat ya. Perkenalkan, nama saya Arsafin Olivia Azara. Kalian bisa panggil saya Arsafin atau Olivia ya. Senyamannya kalian aja. Oke, saya dari kelas 7-an dan hobi saya itu aku suka dengerin musik, terutama di genre kayak Britpop gitu, kayak Oasis gitu ya. Nah,
Apalagi ya, alamat saya itu ada di Sedati, di Pabean Asri. Kalian mungkin ini ya nggak tahu ya, rada nggak terkenal juga. Nah, cita-cita saya itu sebenarnya itu ganti-ganti ya. Saya pengen jadi dokter forensik, pengen jadi biologi kelautan ya. Sampai sekarang suka masih ganti-ganti. Maaf ya teman-teman. Nah, usaha saya untuk mencapai cita-cita saya yaitu belajar, apalagi di bidang sains. Saya itu suka banget belajar sains ya teman-teman. Aku ketawa gitu sih. Habis itu saya juga ingin melatih berpikir kritis, dan saya juga ingin melatih public speaking saya melalui di kegiatan extra presenters ini. Sekian dari perkenalan singkat saya. Makasih sudah didengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Kelas 7 ya? Najwa ya? Aduh, panik aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kenalin, nama aku Najwa Azahra. Aku dari kelas 7A. Nah, kalian bisa banget nih panggil aku Najwa, Wawa, ataupun Azahra. Yang penting jangan sayang. Nah, hobi aku itu ada banyak. Cuman aku punya favorit. Yang pertama itu mendengarkan musik. Nah, selain mendengarkan musik, aku juga suka ngedance. Aku juga suka ngedance ataupun masih jadi namanya. Mendengarkan musik itu juga didukung karena aku itu C-popers. Kalau yang lain kan K-popers, aku C-popers. Nah, lalu yang ketiga itu aku itu suka cooking. Kenapa sih aku suka cooking? Karena cooking itu menurut aku itu asik aja gitu. Selain aku bisa nambah referensi buat masak, aku juga bisa nambah pengalaman. Nah, lalu moto aku itu juga, lalu yang terakhir itu moto. Kalau moto aku itu jangan takut nyerah. Jangan takut gagal maksudnya. Karena apa? Kalau semisal kayak katanya kan aku takut gagal, nanti kalau aku ikut lomba ini nanti aku kalah gimana. Nah, kalau kata bundaku itu jangan takut gagal, karena kegagalan itu kunci dari kemenangan. Mungkin segitu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kata aku aja. Siapa? Cio itu Cio. Terus banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Etania Naura Wijaya, bisa dipanggil Cio. Aku berasal dari kelas 7B, ya, yang ada Iqbalnya itu, yang mungkin orang-orang tahu. Aku punya hobi banyak banget ya sebenarnya. Yang pertama, hobi aku itu masak. Yang kedua, aku punya hobi nyanyi karena keluarga aku tuh semuanya punya gen yang suaranya kayak emas. Yang ketiga, aku punya hobi dengerin musik dan juga nonton film. Kenapa? Karena mamaku itu adalah reviewer film yang sebenarnya emang gak punya video banyak banget gitu. Cuma mamaku tuh suka
jelasin film gitu sama musik ke aku. Makanya aku juga cukup suka di bidang musik sama film. Dan aku juga suka banget sama baking. Cita-cita aku ada banyak sebenarnya. Yang pertama PCA. PCA itu adalah Personal Color Assistant, atau yang biasanya dikenal dengan orang yang membantu orang lain untuk mencari warna yang cocok untuk dirinya, terutama make up, baju, dan warna-warna gitu. Yang kedua, aku punya hobi radio announcer karena mama aku itu juga sering main-main ke radio temennya mamaku, radio di Surabaya, Pak. Yang ketiga, aku pengen jadi ahli gizi. Kenapa aku suka masak? Ya karena aku pengen jadi ahli gizi. Terutama aku suka banget masak telur. Kenapa? Telur itu punya banyak protein dan bisa dijadiin banyak makanan. Makanan asin bisa, makanan manis bisa, sayur juga bisa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalin ya, nama aku Karamina Zairarus, biasa dipanggil Kara, Kara imut, Kara gemes, Kara kiut. Aku berasal dari 7B dan aku mau perkenalan singkat. Jadi aku tuh punya hobi. Hobi aku tuh sebenarnya banyak, cuma aku bikin top 3. Yang pertama itu dancing, yang kedua baking, dan editing. Nah, aku juga punya cita-cita, kan semua punya cita-cita kan? Nah, karena cita-citaku juga banyak, aku bikin 3 lagi. Bikin top 3 lagi. Nah, yang pertama itu ada psikolog. Yang kedua tuh MUA. Sebenarnya tuh psikolog itu kan ini ya, butuh kuliah. Nah, biar aku nggak membebankan orang tua aku yang kusayangi, jadi aku mau kerja sampingan sebagai MUA. Nah, yang terakhir itu bikin koreografinya K-pop, tahu nggak? Nah, gimana ya cara aku mengusahakan cita-citaku semua itu? Nah, kalau psikolog itu mulai belajar perasaan orang, tentang diri orang, dan pokoknya tentang orang. Nah, kalau MUA tuh mulai mempelajari tentang makeup yang cocok buat ini itu gitu. Nah, terus yang terakhir koreografinya K-pop itu sebenarnya kita cuma perlu mempelajari dance-nya doang. Jadi kita harus berpikir banyak tentang dance-nya gitu. Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi bener ya, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, namaku Kalisa Zahra Risyamar. Kalian semua bisa panggil aku Kalisa ataupun Kal, bebas pokoknya. Alamat rumahku ada di Deltasari Indah, BR03 Green Seat. Aku dari kelas 7B. Aku punya 2 hobi, yaitu menggambar sama main badminton.
terus cita-cita. Nah, aku ini punya cita-cita psikolog. Karena aku ini tertarik sama kayak cara orang berpikir, habis itu merasa sama apa ya? Kayak dalam menghadapi masalah. Jadi aku kayak pengen membantu mereka gitu. Nah, terus apa usahanya buat ngeraih cita-cita itu? Yaitu buat sekarang itu cukup banyakin doa, minta restu sama orang tua. Terus jangan lupa belajar yang rajin sama belajar untuk melatih kemampuan memahami sama ngedengerin orang lain. Nah, jadi cukup sekian perkenalan dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Mariza Farana Rahman. Kalian bisa panggil aku Sasa aja ya. Aku dari kelas 7B. Hobi aku itu ada 2, yaitu foto-foto dan bersepeda. Terus cita-cita aku ingin menjadi fotografer. Kenapa aku ingin menjadi fotografer? Aku ingin lebih bikin orang bahagia saat aku memotret mereka. Jadi kalau aku lihat orang bahagia, aku jadinya ikut senang. Usaha aku untuk menggapai cita-cita itu, aku selalu jalan-jalan sambil bersepeda, sambil membawa HP. Aku cari spot yang bagus untuk berfoto-foto. Dan aku sering dapatkan kayak burung di atas pohon, terus pohon yang bentuknya agak bagus gitu. Nah, jadi itu aja perkenalan singkat dari aku. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan namaku Nabila Nurabani. Kalian boleh panggil aku Nabila. Alamat rumahku ada di Wedoro. Hobiku ada 2, yaitu berenang dan belajar matematika. Cita-citaku adalah guru, lebih tepatnya itu guru matematika. Nah, usahaku itu yang pertama harus belajar yang pastinya. Kedua harus tekun, harus percaya diri, harus apa lagi ya? Harus belajar ngomong jadi kayak public speakingnya harus bagus. Yang terakhir juga harus minta restu sama orang tua dan berdoa terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Alicia Nora Belvania, biasa dipanggil Naura. Aku dari kelas 7C dan alamat aku ada di Statik. Hobi aku adalah bernyanyi dan masak. Cita-citaku menjadi koki atau mungkin chef. Apa lagi? Jangan. Apa lagi? Alamat aku ada di Setiati Gang Kelinci 1. Sudah. Sekian dari pengenalan aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Belva Jadi Firandara, biasa dipanggil Belva atau Bel. Saya berasal dari kelas 7C. Hobi saya memasak, cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter. Untuk meraihnya, saya akan belajar lebih tekun dan terutama pelajaran yang berkaitan dengan kesehatan. Dan segitu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisa Amira Aisyah. Kalian bisa manggil aku Karisa. Alamat aku ada di Grand Delta Sari. Cita-cita aku jadi pengacara dan atlet bulu tangkis. Hobi aku mendengarkan musik, fotografi, dan udah itu aja. Usaha aku buat meraih cita-cita aku dengan belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Deana Aisyah Ninda Azahra. Kalian bisa panggil aku Ninda ya. Aku dari kelas 7C. Alamat rumah aku ada di Tambak Oso. Cita-cita aku ingin menjadi psikolog. Hobi aku itu memasak. Usaha awal untuk meraih cita-cita aku adalah belajar. Karena menurut aku cita-cita tanpa belajar itu nggak mungkin ya. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Budisa Sabila, bisa dipanggil Diandra. Alamat aku ada di Jaya Regensi, Sidoarjo. Cita-cita aku ikut kata mama aja sih. Kata mama ikut MUA aja sih. Terus hobi aku suka masak, renang, terus main badminton. Usaha aku mau jadi cita-cita itu aku minta doa orang tua dan juga harus belajar juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Haida Khairunisa. Kalian bisa panggil aku Aida, Ai atau apapun itu. Dan aku berasal dari kelas 7C. Nah, untuk alamat aku, fun fact, alamat aku sama kayak Kak Syiril, yaitu di Gedangan. Dan aku tuh pernah pas-pasan sama Kak Syiril, tapi aku nggak berani nyapa karena takut. Pokoknya beberapa hari ini deh, hari Kamis kalau nggak salah. Dan untuk hobi aku tuh ada dua, teman-teman. Satunya itu ada dengerin musik. Aku paling suka musik About You. Itu benar-benar kesukaan aku banget. Sehari wajib dengerin itu. Dan hobi aku yang kedua itu ngedit. Nah, buat teman-teman pasti tahu kalau aku suka banget ngedit dan sering ngepost juga di Instagram. Ngedit kayak poster, moodboard, manifs, gitu-gitu. Dan sukalah. Pasti buat teman-teman yang udah kenal aku, sering aku ngedit terus aku posting di saluran
di IG, di WA gitu deh. Nah, apa? Terus pokoknya gitu deh. Cita-cita aku itu jadi psikolog, walaupun gak nyambung tapi aku pengen jadi psikolog karena aku pengen dengerin curhatan orang lain, terus kayak pengen bantuin orang yang mentalnya drop. Dan apa ya, usaha aku buat jadi psikolog itu belajar dan pastinya dengerin orang-orang yang sering curhat ke aku, jadi pendengar yang baik dan memahami emosi orang lain. Gitu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanza Akila Salsabila, bisa dipanggil Akila ataupun Salsa. Pokoknya jangan aneh-aneh aja ya. Nah, habis itu rumah saya di Karangindah Asri, pokoknya di Gedangan. Hobi saya itu ngedance, K-popers itu. Tapi saya bukan K-popers, saya K-popers kayak Najwa. Cita-cita saya itu apa ya? Pengusaha, terus sama pokoknya suka sama nari. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Kimora Rizal Ahmad, bisa dipanggil Kimora, Mora sama Kimi. Saya dari Perumahan Rewin Merak 3. Hobi saya mendengarkan musik, menggambar. Cita-cita saya jadi kreatif director, kayak bikin sponsor, bikin komik. Udah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Kirana Larasati Trunoyudo, bisa kalian panggil Kirana atau apapun itu. Yang penting enak didengar ya guys. Aku dari kelas 7C dan alamat aku itu sama kayak Mbak Vio, di Perumahan Jaya Mas Pion. Terus hobi aku itu ada 2 sebenarnya, dan itu ganti-ganti juga. Yang pertama tuh baking sama baca novel. Cita-cita aku tuh jadi psikolog sama koki. Kalau koki tuh aku sebenarnya mau nerusin perusahaan papa aku. Terus kalau psikolog itu aku terinspirasi dari bude aku. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zahira mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kenalin, aku Zahira Nur Hamzah, bisa dipanggil Zahira, Hira atau Ira, senyamannya kalian aja. Aku dari kelas 7C. Nah, alamat aku di Perumahan Green Mansion Ningaswaru. Terus hobi aku suka dengerin musik, nyanyi sama baking. Terus cita-cita aku jadi pengusaha. Nah, cara buat aku meraih cita-cita tersebut ada dari
belajar, terus berdoa dan minta restu kepada orang tua, dan berani mencoba hal baru dan tidak pantang menyerah. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok aku nggak semangat sih? Kalian bisa panggil aku Mariza atau bisa dipanggil ceweknya Hyunsuk. Alamat aku ada di Gria Mapan Sentosa. Gria Mapan Sentosa itu sama kayak Kirana 7E. Hobi aku tuh sebenarnya tuh gonta-ganti. Ada banyak. Seperti menyanyi, mendengarkan musik. Aku tuh buat yang nggak tahu, aku tuh K-popers tahu. Nggak nanya. Habis itu cita-cita aku tuh menjadi penyanyi. Jadi usaha aku untuk menjadi penyanyi itu belajar vokal. Habis itu belajar tentang public speaking agar lebih pede tampil depan umum. Dan tanpa kalian tahu, aku lagi geter-geter sekarang, grogi. Kayaknya udah dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi suara oh gua sih. Permisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Selo Karisa Famareta. Kalian bisa panggil aku Selo. Aku berasal dari kelas 7E dan hobi aku tuh sebenarnya ada banyak ya. Salah satunya itu main Roblox. Cuman semenjak di Mugaru itu aku jadi jarang banget main Roblox karena nggak sempet. Terus selain itu aku juga suka menggambar dan ngedit poster, iya benar. Tapi aku ngeditnya tuh bukan di Canva gitu, aku lebih suka ngedit di Ibis Paint. Yeay. Mana ya? Terus aku cita-citaku itu mau jadi editor, karena kan aku suka ngedit, jadi kan ya nyambung gitu kan. Terus gimana sih cara aku mencapai cita-citaku? Jadi aku itu tentu aja harus belajar, berdoa, dan sering mengedit biar skill ngeditnya tuh meningkat gitu. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama aku Kanza Kirana Zafira. Kalian bisa panggil aku Kirana ataupun Caca juga bisa. Itu nama panggilan aku pas kayak TK. Oke, hobi aku ada banyak sih. Ada yang pertama itu ada nyanyi. Terus yang kedua itu aku suka junk journal gitu sih, kayak bikin jurnal gitu. Terus habis itu yang ketiga itu apa tadi? Oh, baking. Ya, aku juga suka baking gitu ya. Cita-cita aku itu jadi apa tadi? Jadi itu loh yang punya toko bakery gitu loh. Itu. Terus sama apa tadi? Terus apa? Ya udah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini aku mau perkenalkan diri aku. Perkenalkan, nama aku Mustika Aluna Putri Ansori. Biasanya aku tuh dipanggil Luna atau Aluna. Alamat aku sih di Delta Sari ya. Aku dari kelas 7E. Nah, hobi aku tuh ada dua, ada badminton sama nyanyi. Walaupun suaraku agak-agak cempreng gitu ya. Nah, usahaku untuk menggapai cita-citaku dulu ya. Cita-citaku itu dokter. Dan usahaku untuk menggapai cita-citaku itu kayak belajar, habis itu berdoa, sama mengamati materi-materi tentang dokter gitu. Ya mungkin itu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Eva. Oh, Eva dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Neva Zakia Cita. Kalian bisa panggil aku Neva. Aku berasal dari kelas 7E. Pada kesempatan kali ini aku akan ngasih tahu nih, apa sih hobiku dan cita-citaku. Nah, hobiku itu ada dua teman-teman, membaca buku dan menggambar. Dan cita-citaku itu menjadi dosen. Alamat rumahku ada di perumahan Delta Sari Indah Blok BH 47. Usaha dan komitmenku untuk mencapai cita-cita tersebut. Pertama, aku akan belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh. Kedua, aku akan memperbanyak membaca supaya wawasanku bertambah. Ketiga, aku akan meningkatkan kemampuan public speakingku. Sekian dari Neva, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persito kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violin Kanita Mutiara Warsito. Kalian bisa panggil aku Violin. Alamat rumah aku ada di Taman Aloha Blok 2 nomor 11. Jadi hobi aku ada dua. Yang pertama yaitu memasak sama main bola. Nah, cita-cita aku yang pertama adalah dokter sama atlet. Terus usaha aku buat meraih cita-cita aku adalah yang pastinya belajar sama minta restu orang tua. Udah segitu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum maju? Ya. Siapa namamu? Kelas berapa? Nama panjangnya? Nama panjangnya Vio. Maju dulu. Ada 2 Vio berarti ya? Ada 3 dong. 3 Bapak. 3. Ada 3. Siapa Vio? Coba Vio. Viola. Ada 3 Vio. Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Violeta Elinor Rahmatullah, bisa dipanggil Vio atau Leta. Aku dari kelas 7D. Hobi aku yaitu memasak dan juga membaca, tapi cita-cita aku jadi perawat. Karena itu sebenarnya cita-citaku tuh banyak. Kadang jadi chef, kadang ganti jadi dokter, kadang jadi perawat, kadang juga jadi reporter. Karena itu aku lebih milih jadi perawat aja karena disuruh mama. Usaha aku biar bisa jadi perawat yaitu belajar tentang kedokteran ataupun ya gitu. Terus aku juga berdoa dan usaha. Gitu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang belum? Sudah? Ini nama panjangnya Violeta Elinor Rahmatullah. Jadi siapa nih?
SDIT Nurul Hikmah. Gimana itu? Di Buduran, dekatnya SMA Antartika. Ini berarti evaluasi menyeluruh semua. Yap. Gak usah disebut satu-satu. Iya, secara umum ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kembali lagi bersama Karina ya teman-teman ya. Barusan kita sudah selesai sesi pengenalan diri masing-masing. Wah, ini aku harus memberikan apresiasi sebanyak-banyaknya ke teman-teman semua. Tepuk tangan dong semuanya. Oke, kalian udah keren banget guys, bisa tampil pede dan bisa maju dan tampil percaya diri di depan. Itu tuh sudah sesuatu yang membanggakan dan keren banget. Tapi kalian harus lebih diasah lagi ya teman-teman ya. Dan di sini aku mau ngasih evaluasi tapi secara umum aja, yang paling banyak ya. Yang pertama, kalian kebanyakan mikir. Jadi kayak gitu. Itu artinya kalian kurang siap materi ya teman-teman ya. Maka dari itu ketika mau tampil, besoknya mau tampil, mohon disiapkan baik-baik materinya. Dan di presenter itu ada namanya teknik improvisasi. Ada yang tahu apa teknik improvisasi? Jadi teknik improvisasi itu adalah ketika kita berbicara tidak dihafal, tapi itu tuh kita mengalir aja. Contoh, aku nyebutin topik tentang makanan, aku nggak ngafalin, tapi aku sudah akan aku hari ini makannya nasi goreng enak banget, dan nasi gorengnya tuh khas Hong Kong. Aku suka banget rasanya, warnanya merah, terus ada taburan seafood di atasnya, rasanya pedes. Nah, itu tuh adalah salah satu teknik improvisasi di mana kita tuh ngomong yang ngalir aja sesuai isi pikiran gitu. Jadi kalian itu kayak menambahkan kalimat ya. Improve itu menambahkan kalimat yang ada dalam pikiran kalian tapi tidak boleh out of topic, seperti itu teman-teman. Dan di presenter itu tuh biasanya teman-teman presenterku yang sudah bisa itu tuh nggak menghafal, tapi menggunakan teknik improvisasi ini teman-teman. Selanjutnya, banyak sekali yang megang mic itu tuh seperti ini. Ini bentar ya, kayak gini. Ini nutup muka aku nggak? Ketutup kan? Jadi kalian harus ke bawah gini ya. Harus ke bawah gini, dideketin aja nggak apa-apa gini ya. Jadi biar suaranya kedengeran. Kalau misalkan kayak gini, itu tuh muka kalian ketutupan. Jadi audiens nggak kelihatan muka kalian teman-teman. Selanjutnya, tadi banyak ya yang tampil itu ketawa-ketawa, ini gitu. Teman-teman, yang namanya kita sudah tampil di depan umum ya, kita sudah tampil di depan audiens. Fokus sama audiens gitu. Jadi jangan ke distract sama hal-hal lain gitu. Jadi udah fokus sama apa yang mau kalian tampilin. Mau temennya ngetawain atau apa, itu udah nggak usah dipikir ya teman-teman ya. Selanjutnya setelah itu ada juga rata-rata itu tuh kalian kurang gestur. Gestur itu apa kak? Gestur itu tuh gerak kita, gerak badan kita ya. Jadi ketika kita ngomong, kita diem aja gitu. Namaku Karina dari kelas 9D, aku gabung presenter karena suka ngomong. Itu gimana sih Rek? Rasanya kayak gak enak gitu. Aku sebagai audiens yang ngeliat itu gak enak kan. Kalau misalkan, coba deh kalian ngeliat aku ngomong cuman diem gini, enak gak? Enggak, iya. Jadi biarkan kalian itu pakai gestur. Mungkin awalnya tuh harus kepaksa, kok gak enak ya ngomong tapi tangannya gini-gini. Tapi lama kelamaan semakin kalian sering tampil, itu tuh kalian akan paham gimana ngomong tiba-tiba keluar aja sendiri gesturnya gitu teman-teman. Selanjutnya, banyak yang durasinya kecepatan. Tadi ya itu maksimal tuh 3 menit, minimal 3 menit, tapi yang lainnya pada 1 menit, 2 menit gitu-gitu. Ya oke lah, nggak apa-apa ya, masih grogi ya teman-teman ya. Selanjutnya, suaranya pelan. Suaranya pelan teman-teman. Jadi udah mic-nya itu jauh, gini kan jauh, terus suaranya pelan. Ya gimana nggak kedengeran ya Rek ya. Jadi kalau diakalin gini, kalau emang suara kalian pelan, kalian harus ngedeketin mic ke mulut ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, karena kita semua di sini belajar
belajar, bahkan aku pun juga belajar seperti itu. Dan untuk percaya diri, menurutku teman-teman di sini sudah percaya diri semua, tinggal kalian poles sedikit lagi aja. Dan satu lagi, jangan sering bolos presenter, karena nanti semakin kalian sering bolos, kalian akan ketinggalan banyak materi ya teman-teman ya. Mungkin segitu aja evaluasi dari aku secara umum ya, karena nggak mungkin aku sebutin satu-satu evaluasinya. Jadi itu aja, dan aku harap kalian bisa mengevaluasi diri masing-masing lagi, bisa memperbaiki lagi. Dan kalau misalkan emang ada yang nggak tahu atau ke aku kurangnya di mana, kalian bisa tanya ke Pak Nur, ke aku, atau ke teman-teman lainnya yang menurut kalian mampu untuk menilai diri kalian ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya dari aku semuanya, dari awal pengenalan materi, pengenalan diri, sampai yang terakhir sesi evaluasi teman-teman. Masih semangat semuanya? Masih semangat? Oke teman-teman, aku karena ini waktunya terbatas ya, kita minggu depan ketemu lagi kok. Oke, aku izin pamit untuk undur diri. Akhirnya aku Karina, presenter Mugaru, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.